Karena ada kata-kata la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Beragama. Karena percaya itu tidak bisa dipaksa. Oke. Tidak percaya juga tidak bisa Boleh dipaksa. aja ya. Jadi artinya percaya tidak bisa dipaksa, tidak percaya juga tidak bisa dipaksa. Oke. Dan harusnya ayat itu menjadi pedoman bahwa percaya tidak bisa dipaksa, tidak percaya pun tidak bisa dipaksa. Artinya percaya dan tidak percaya itu kan sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Oke. Itu sebabnya kalau kita merujuk kepada kata-kata Nabi Muhammad sendiri, beliau sendiri mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu kan pembenaran oleh qalbu. Wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi dibenarkan dulu oleh qalbu, kemudian baru lisan itu bisa menyampaikan sesuatu yang dialami oleh qalbu. Oke. Wal amalun bil arkan, itu yang kemudian akan terimplementasi dalam kehidupan. Jadi seharusnya anggapan bahwa Islam itu tadi kata Mas Hendra agama yang dalam tanda kutip klinik karena segala sesuatu harus yakin, harus percaya, itu dibantah oleh ajaran Islam sendiri yang sebetulnya Islam tidak seperti itu. Aslinya Islam itu justru menuntut pembuktian. Makanya semua sahabat-sahabat Rasul, termasuk Sayyidina Ali ya, ketika ditanya, habis berwudu Sayyidina Ali kemudian ditanya, ya Ali, wajahmu kok pucat seperti itu? Lalu Ali berkata, kalau kamu tahu siapa yang akan aku sembah, kamu akan mengalami pengalaman seperti aku. Lalu ada seorang sahabat bertanya, apakah engkau melihat Tuhan? Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Jadi aku hanya ingin menyembah Tuhan yang bisa aku lihat. Sehingga itu pernyataan itu bisa diekstrapolasi lebih jauh. Kita kan disuruh untuk mengingat. Dan mengingat itu kan tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak dilalui dengan proses melihat. Iya. Sedangkan di Quran sendiri kalau kita mau ngaji lebih dalam, itu para nabi, para rasul itu menyatakan bahwa mereka itu melihat. Dan gara-gara melihat bisa mengingat. Dan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Oke. Itu sebabnya Nabi Muhammad sendiri sebetulnya udah ngasih isyarat. Awalnya beragama itu adalah mengenal Tuhan. Nah, proses pengenalan Tuhan tentu saja tidak bisa mengikuti pertanyaan Mas Hendra tadi. Bagaimana menjelaskan Tuhan secara ilmiah tadi pertanyaan Mas Hendra? Kalau ada orang yang menjelaskan Tuhan, yang dia jelaskan pasti bukan Tuhan. Konsep tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan. Itu adalah persepsi dia tentang Tuhan. Oke. Jadi sebetulnya ketika seseorang menjelaskan Tuhan, secara tidak sadar, dia sedang membangun konsep tentang Tuhan. Jadi dia sebenarnya sedang menciptakan Tuhan. Oleh karena itu maka, dia itu tidak bernama. Nama yang tidak bernama. Wajah yang tidak berwajah. Dia sendiri tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tetapi dia dapat ditemui, dapat dirasakan. Bagi mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Jadi kalau kita kembali kepada kitahnya agama Islam yang sejati, seharusnya anggapan bahwa agama ini adalah klinik seperti pertanyaan oleh Mas Hendra tadi, harusnya terpatahkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Oke, siap ya. Nah, untuk mengetahui atau mengenal jati diri yang selama ini kemudian menjadi concern concern dari ayah guru Syekhul Karim sendiri begitu ya. Itu salah satu cara supaya kemudian kita bisa kenal dengan diri kita, jati diri kita bisa terhubung dan kemudian idealnya bisa terbimbing dalam laku kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan
kehendak dia itu seperti apa ya? Terlalu banyak sebetulnya info yang sangat tak terbantahkan. Contoh seperti ini. Tuhan berulang kali mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau kalimat itu dianggap terlalu luas, Tuhan ngasih lagi yang lebih spesifik. Aku lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi leher. Jadi sebetulnya itu kan alamat-alamat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kenapa dia ngasih alamat? Berarti kan dia ingin dikunjungi. Dikenal. Kalau saya ngasih alamat rumah ke Mas Hendra, pasti kan ada alasan saya. Karena saya ingin suatu saat Mas Hendra ketemu ke rumah saya. Kan sebenarnya kalau kita cerdas menangkap ayat-ayat itu kan sebetulnya alamat. Alamat yang diberikan beliau sendiri. Karena beliau ingin dikunjungi. Bahkan dalam hadis qudsi beliau berfirman, langit dan bumi tidak akan cukup menampung satu. Tapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumah. Makanya ada kata-kata qalbul mukmin baitul. Dan itu bahasa yang sangat lugas, sangat umum dan gampang dipelajari di banyak kitab. Ya, di Sirul Asror, di kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu dan banyak kitab-kitab yang lain. Bahkan qalbun mukmin baitullah. Betul. Bukan Mekah ya? Ya, kalbunya orang yang beriman itu adalah baitullah. Jadi sebetulnya baitullah secara hakikat menurut Allah sendiri adalah kalbunya orang yang beriman. Terus bagaimana tadi dengan Ka'bah? Bukan. Ya. Ka'bah itu kan sebetulnya adalah simbol. Karena semua tradisi agama di dunia mereka juga perlu simbol. Simbol yang gampang untuk dicerna oleh umatnya sendiri. Jadi Ka'bah yang di Mekah itu adalah simbol. Simbolnya ya. Simbol. Tapi esensinya adalah kolbu. Jadi beda ya antara simbol dengan kolbu. Esensi. Oleh karena itu simbol, maka ritual-ritual yang di sana itu juga berarti di dalamnya ada banyak mengandung simbol. Makanya ritual-ritual yang ada di pelaksanaan haji kan sebetulnya itu adalah ritual yang mengarah untuk diimplementasikan bagaimana kita meniti ke dalam diri, seperti pertanyaan Mas Hendra tadi. Jadi misalkan di situ ada tawaf 7 putaran, kenapa 7? Itu kan sebetulnya udah ada kode-kodenya, ya. Kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Multajam? Itu kode ya. Hajar Aswad itu apa sih? Gitu kan? Itu kode. Multajam itu apa sih? Kemudian ada pintu Ka'bah, ada makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Rukun Yamani. Kenapa 7 putaran? Itu semua adalah kode-kode. Ada makna filosofisnya. Nah, itu sebabnya haji yang sebenarnya kan sebenarnya perjalanan untuk berkunjung ke rumah Tuhan. Maka Tuhan sendiri dalam Al-Quran mengatakan, "Falyabudu robba hadzal bait." Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Maka Tuhan udah ngasih alamat kan. Makanya semua tradisi agama sepakat bahwa tubuh manusia ini kan disebut kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Jadi bagus kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Ka'bah, kemudian menafakuri semua simbol-simbol yang di sana. Bagus ya? Bagus. Karena dengan begitu seseorang akan bisa menangkap simbol-simbol itu. Karena tidak mungkin para leluhur kita ya meninggalkan sesuatu tanpa pesan. Iya. Nah, menjadi sangat berbahaya ketika tidak bisa menangkap simbol-simbol itu dan menganggap ritual itu selesai. Sehingga cuma di situ saja kemudian tidak ada tadi implementasi. Iya. Dengan simbol itu kan harapannya ketika kemudian level kesadaran seseorang meningkatkan, dia bisa berpikir ini maksudnya apa sih? Betul. Nah, betul. Itu tujuannya itu. Sehingga ketemu esensinya. Oh ini. Betul. Jadi simbol ini kan banyak ya. Di semua tradisi ada simbol. Contoh misalkan seperti di Jawa Barat terkenal ada kerajaan Pasundan, rajanya Eyang Prabu Sriwang. Itu juga syarat dengan simbol. Ada simbol maung. Maung itu sebenarnya bahasa Sunda. Manusa unggul. Maung. Ya, yang kemudian orang kan menyebutnya maung gitu. Padahal sebenarnya maunya dibacanya maung.
manusia unggul. Manusia unggul. Nah, manusia unggul itu diberi ciri. Kalau dalam bahasa Sunda, nulung kanu butuh. Berarti harus menjadi seorang profesional. Supaya bisa menolong orang yang butuh. Butuh layanan perbankan, layanan pendidikan, layanan keamanan, layanan kesehatan. Berarti harus jadi seorang profesional. Nalang kanu susah. Berarti menolong yang susah. Jadi ketika seseorang sudah menemukan personal genius zone-nya, sehingga dia menemukan berkah semesta dalam dirinya, dan dia mungkin berkelimpahan, tidak selesai. Tugas selanjutnya harus nalang kanu susah, menolong orang yang susah. Nah, hudangkeun kanu sare, membangun orang yang tertidur, nyaangan kanu poekeun, menerangi orang yang kegelapan. Nepak kanu poho, mengingatkan orang yang lupa jati dirinya, lupa tempat asalnya, lupa jalan pulang dia. Nanti kanu keun, membebaskan orang yang takut, cemas. Karena penyakit manusia itu tidak keluar dari 6 itu. 6 itu. Makanya kita ini harus menjadi orang yang paripurna. Makanya kan kalau kami di tanah Pasundan ada namanya kujang. Kujang ya. Yang kemudian dianggap sebagai senjata. Padahal itu juga simbol. Kujang itu kan sebetulnya artinya kukuh kana janji. Kukuh karena janji. Iya, kukuh karena janji itu artinya kita harus memegang teguh komitmen. Janji. Nah, bahasa Arabnya kan janji itu multazam. Jadi sebetulnya ada korelasi sebetulnya. Nah, kalau kita belajar semua tradisi keyakinan bisa dipertemukan sebenarnya. Itu justru kita akan bisa melihat titik persamaannya. Dan tidak mungkin ada perbedaan, bahwa ada simbolisasi yang berbeda itu karena memang tradisi di mana seseorang menerima intuisi itu di tempat yang berbeda. Sehingga proses pelembagaan intuisi yang dia terima itu menjadi berbeda dengan bahasa yang berbeda. Siap ya. Menarik banget. Dengan perspektif itu kemudian jika ditransformasikan ke banyak orang, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk kemudian bertengkar hanya gara-gara berbeda soal agama, berbeda soal keyakinan Tuhan, karena sebenarnya bisa dipertemukan. Saya setuju. Begitu ya. Karena agama itu jalan. Jadi kalau Mas Hendra mau datang ke rumah saya kan boleh memilih jalan. Betul. Mana saja. Yang penting Mas Hendra tekun aja jalan yang sudah dipilih. Tapi kalau Mas Hendra sudah memilih jalan, kemudian memikirkan jalan orang lain, atau merasa jalan Mas Hendra satu-satunya begitu, ternyata kecelek karena orang lain udah nyampe duluan gitu, kan Mas Hendra akan kaget. Betul. Oleh karena itu maka kalau saya memandang agama itu adalah jalan. Nah, kalau agama jalan tentu ada kendaraannya, dan kendaraannya adalah tubuh ini. Kendaraan tidak cukup, ada supirnya sudah dikasih, pelayan kita adalah pikiran. Dan yang akan diantarkan oleh kendaraan itu harus ada kan penumpangnya. Itulah jiwa kita yang harus kembali ke tempat asalnya. Tetapi dalam proses berjalan itu harus ada petunjuk jalan. Itulah kitab suci. Tapi kitab suci harus dipahami secara betul, jangan cuma dihafal. Kalau dihafal tidak akan menunjukkan jalan. Itulah pentingnya guru-guru suci. Diutuslah para rasul, diutuslah para ulama yang bisa membantu kita membaca petunjuk-petunjuk itu. Karena suara kebenaran yang lemah itu lewat bantuan para guru suci kan dikeraskan. Karena mereka itu berfungsi semacam amplifier lah untuk mengeraskan suara lemah, terutama suara kebenaran yang ada pada diri setiap orang. Oke. Nah, tadi ayah bicara soal Rasul. Informasi dari Al-Quran seperti apa ya? Apakah setiap Rasul yang diturunkan itu sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing? Apa enggak? Nah, kalau misalnya iya, apakah Muhammad itu pas jika kemudian diklaim sebagai Rasulnya orang Sunda, Nabinya orang Jawa, orang Nusantara misalnya, karena bahasanya bahasa Arab gitu. Gimana sesuai informasi Al-Quran ya? Ya, kalau di Quran itu jelas sekali. Ya, aku mengutus seorang Rasul sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahkan bisa jadi Rasul itu ada di tengah-tengahmu. Rasul itu bahasa Arab. Artinya adalah utusan. Jadi utusan itu akan ada di setiap zaman. Karena tidak mungkin Tuhan yang membiarkan kita tidak kembali kepada Dia tanpa ada
yang menunjukkan jalan. menuntun. Tetapi dalam konteks gelar, dalam konteks kehormatan, ya, umat Islam itu bersepakat bahwa Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu dalam konteks Rasul sebagai gelar. Karena kalau ada orang yang mengakui itu setelah itu, kan udah kalah populer, tidak ada artinya. Dan yang paling penting sekarang bukan soal atribut dan gelar, tetapi bagaimana ajaran beliau itu dapat kita warisi. Makanya dalam konteks sebutan, kemudian berikutnya pasca beliau kan ada yang namanya ulama. Dan beliau yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah para pewaris ilmunya Nabi. Tapi Rasul itu ada dua. Ada Rasul secara syar'i dalam perwujudan fisik, ada Rasul secara hakiki. Nah, itu Rasul yang hakiki sebetulnya ada pada diri setiap manusia. Jadi menjawab pertanyaan oleh Mas Hendra tadi, apakah orang Jawa punya Rasulnya? Punya. Yang hakiki di dalam dirinya. Makanya sifat Rasul kan jelas. 4, sidik, amanah, patonah, balago. Sidik, amanah, patonah, balago itu dimiliki semua orang. Betul ya. Karena Mas Hendra bicara bohong sama saya, pasti ada yang negur kan dari dalam. Bener ya. Mas Hendra dapat amanah tidak ditegakkan, pasti kan tidak nyaman kan? Iya. Mas Hendra melakukan tindakan bodoh, pasti kan melakukan aduh bodoh saya gitu. Karena sebetulnya Rasulullah yang sejati itu ada pada setiap orang. Nah, terus apa fungsinya Rasulullah yang syar'i ini? Rasulullah yang syar'i ini untuk bisa membangkitkan Rasulullah yang sejati pada diri setiap orang. Itulah makanya beliau datang ke semesta ini membawa sebuah kunci. Kunci apa? Kunci untuk meniti ke dalam diri agar ya sang Rasul sejati itu tumbuh, dan itu akan menjadi guru sejati kita dalam diri kita. Oke. Jadi artinya tidak bergantung bahasa lagi. Nah, untuk kemudian menjadi sebuah transformasi proses sampai kemudian ketemu guru sejati dan lain sebagainya begitu ya, atau setiap manusia tercerahkan dengan panutan yang berupa Rasul tadi kan. Rasul sudah punya yang namanya gerakan, yang namanya sholat, itu mungkin dianggap sebagai ritual. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira itu sebagai gerak ingsun si Rasul itu sendiri, gerak ingsunnya Nabi Muhammad sendiri, atau bagaimana gitu. Dan kemudian ketika orang lain gitu yang kemudian meniru gerakan yang bukan gerakan ingsunnya sendiri, apakah dia bisa mencapai sebuah pencerahan yang paripurna ya? Ya, kalau di Quran itu kan jelas dikatakan bahwa Rasul datang silih berganti, dan mereka itu membawa syariat yang berbeda. Jadi ajarannya sama, tetapi cara mengekspresikan ajaran itu kepada Tuhannya itu dengan cara-cara yang berbeda. Jadi Quran sendiri yang mengatakan bahwa mereka datang ke sini itu membawa syariat yang berbeda. Itu sebetulnya makna yang terdalamnya adalah bahwa gerakan-gerakan yang datang pada diri seseorang secara intuitif itu kan gerakan yang datang dari dalam dirinya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tapi bahwa orang-orang melihat ketika orang itu melakukan gerakan itu kok alaknya jadi bagus, sosialisasi dan masyarakat jadi bagus, ya kan? Jadi lebih santun, lebih bijaksana, gampang menerima kenyataan hidup. Nah, lalu orang biasanya cenderung menduplikasi. Oh, kok melakukan gerakan itu bagus ya, gitu. Lalu orang kemudian ikut melakukan gerakan itu. Bahwa setelah mengikuti gerakan itu hasilnya berbeda, kan jelas ya, berbeda. Kan? Mohon maaf, mungkin Mas Hendra bisa lihat fakta lah. Banyak orang yang melakukan gerakan itu kan masih menebarkan fitnah, menegarkan kebencian, masih menyerang orang lain yang berbeda, masih menghalalkan darah orang lain. Itu yang narapidana itu ya, ketika di hadapan hakim itu sambil pegang tasbih ya. Ya, sama seperti itu. Jadi artinya kan dia melakukan gerakan yang sama, tetapi karena gerakan itu bukan dari ingsun, bukan dari sejati dirinya, bukanlah haula wala quwata yang menjelma dalam dirinya. Seperti itu. Itu sebabnya
gerakan-gerakan itu nggak masalah kita meniru, Oke. tetapi kita harus memberikan energi pada setiap gerakan itu. Gimana caranya? Tentu saja saat kita melakukan gerakan itu, maka ada sesuatu di level batin kita yang harus menselaraskan dengan gerakan itu. Dan menurut pengalaman saya, kalau kita sudah ketemu ilmunya itu baru gerakan itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Iya, iya. Sesuai esensi daripada sholat itu sendiri. Iya, sholat itu instrumen, bukan tujuan. Karena jelas di Quran dikatakan, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi karena sholat ini instrumen untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi Bahwa seseorang setelah melakukan gerakan itu masih melakukan itu, kan sebetulnya ada inkoherensi. iya, ada inkoherensi, benar. Nah, seperti yang Ayah terangkan tadi ya, seperti simbol-simbol yang ada di Mekah tadi. Begitu pula dengan gerakan sholat, mulai dari kemudian berdiri, ada ruko, ada sujud, ada duduk dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian dikaji lebih dalam ya, masing-masing gerakan itu ada makna filosofis apa, mungkin yang kemudian itu bisa diterapkan dalam output sosial kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, itu luas sekali, Mas Andri. Oke. Jadi gerakan itu pertama yang saya teliti ya. Pertama secara medis itu bisa menimbulkan efek kesehatan secara fisik. Contoh yang sederhana lah. Kalau kita sedang sujud, asal betul sujudnya ya. Ketika sujud itu semua beban dari tubuh kita ada di tangan kita, bukan di sini. Maka kita akan terhindar dari ini kemudian menjadi rusak. Iya. Atau misal hitam misalnya. Karena semua beban di sini. Saat sujud seperti itu, jantung kita akan memompa darah lebih kuat. Sehingga pembuluh darah kecil di otak kita tidak sekedar mengandalkan gravitasi bumi untuk dialiri oleh darah, untuk membawa oksigen ke seluruh pembuluh darah. Tetapi dia juga dipaksa oleh jantung karena jantung memompa, sehingga ada tekanan yang lebih besar untuk mengalirkan darah ke seluruh pembuluh darah yang kecil, sehingga orang akan terjaga dari stroke, itu aspek medis. Oke. Yang kedua, aspek hakikatnya, Nabi Muhammad yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi dalam gerakan sholat itu ada tata cara, ada kode yang diberikan oleh semesta lewat Nabi Muhammad untuk meniti ke dalam diri. Nah, itu nyambung dengan pertanyaan Mas Hendra tadi. Kalau kita sudah menemukan kode itu dan kita bisa menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, maka gerakan-gerakan sholat tadi itu menjadi koheren dengan itu. Jadi setiap gerakan itu jadi berenergi dan berkesadaran. Oke. Nah, yang jadi masalah ini kan orang melakukan gerakan-gerakan itu hanya ingin pahala, ya, itu ingin surga, takut neraka. Jelas kan? Itu sudah bertentangan dengan konsep ikhlas. Sedangkan Allah sendiri mengatakan tidak menerima ibadahnya orang yang tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kan artinya kita melakukan itu dengan senang, karena yang kita lakukan itu memberikan dampak secara langsung pada diri kita. Dampak fisik, kita menjadi tambah sehat. Gitu. Dampak batinnya kita menjadi tenang, menjadi tentram. Karena apa? Sesuai dengan kata-kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat li-dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi sholat secara syar'i itu mengukuhkan untuk selalu bisa ingat kepada Dia. Dan kapan kita bisa ingat pada Dia? Kalau sudah kenal Dia. Kembali lagi, harus kenal jati diri. Iya. Awaludin bil ma'rifatillah. Awaludin ma'rifatullah ta'ala wa rasul. Ya, awalnya agama mengenal Allah dan Rasul. dulu. Mengenal dulu. Karena Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu. Iya. Betul. Isra Mi'raj juga. Dan kita sudah sepakat bahwa sholat dimulai setelah beliau Isra Mi'raj. Jadi artinya kan beliau tidak sholat dari kecil. Iya.